Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan. Hari ini adalah hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Dan Santo Raymundus dari Peñafort berpesan, bersyukurlah kepada Tuhan, pemberi segala berkat. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan melalui bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes dan Injil Suci menurut Markus. Kita pun juga akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Bernard Rahardian PR. Selamat Tahun Baru meskipun sudah lewat 7 hari, Romo Bernard. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat Hari Raya Epifani untuk pemirsa semua, para pendengar yang terkasih. Ya Romo, terima kasih. Romo walaupun kesibukannya luar biasa, tetap setia dan berkenan hadir dalam acara Oase Rohani Katolik untuk menyapa dan meneguhkan iman kami. Sama-sama. Kita mulai, Romo. Mari kita doa. Romo Bernard mohon memimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur karena berbagai macam berkat yang meneguhkan hidup kami dari hari ke hari. Dalam kesempatan ini kami kembali mau merenungkan sabda-Mu. Bukalah kembali hati kami, supaya sabda-Mu bisa tumbuh subur dalam tanah hati kami. Semoga kami cukup rendah hati untuk melihat bagaimana kami perlu bersikap seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Dialah Tuhan dan Allah yang menerangi kita. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya ia menolong orang-orang miskin. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan.
Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala bangsa di bumi ya Tuhan sujud menyembah kepadamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar sini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Bernard, dalam bacaan yang kita dengar tadi, penulis surat Rasul Yohanes mengajak kita untuk hidup dalam kasih dan saling mengasihi karena Allah sendiri adalah kasih. Romo, inspirasi iman apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Ya, Mbak B, pemirsa, para pendengar yang terkasih, kutipan surat Yohanes ini sering kita dengar. Allah adalah kasih. Indah sekali. Ada ensiklik dari Paus Benediktus almarhum yang juga judulnya Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Dan saya yakin ada momen-momen tertentu dalam hidup iman kita itu bosan ngomongin kasih. Karena itu yang jadi bahan khotbah terus. Itu yang terus menjadi jawaban setiap pergumulan. Ketika kita menghadapi macam-macam perkara yang sulit, kita tetap diundang mengasihi. Mengasihi lagi, kasih. Intinya kasih terus. Ya memang gak bisa lain. Karena itu bagian dari iman kita yang paling mendasar, kasih. Dan kita jadi sadar bahwa kasih itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan meskipun indah dibicarakan. Ada kalanya, ada momen-momen tertentu kita merasa sulit mengasihi. Apalagi ketika kita merasa hidup kita tidak cukup dikasihi. Ada kalanya kemudian kalau kita merasa sakit hati, punya dendam terus-menerus, di mulut oke, saya maafkan, tapi ternyata di hati masih terus disimpan dan menjadi senjata, diungkit ketika ada kesempatan. Diungkit-ungkit lagi kesalahan masa lalu ketika merasa harus mempertahankan, membela harga diri. Misalkan,
Ada orang-orang yang semacam itu, dan bagi mereka itu sebenarnya kasihan, karena akhirnya terbelenggu dengan masa lalu. Kasihnya kemudian tidak tampak karena terlalu takut untuk keluar dari macam-macam hal itu. Kita perlu sadar kasih itu juga bisa membuat kita terluka. Tidak selalu happy ending, tapi ada kalanya ya sudah kita rugi supaya orang lain itu bahagia, kita mengasihi. Dan saya rasa itu kenyataan hidup yang tiap-tiap hari kita hadapi. Saya bukan orang sempurna, pernah buat salah. Mungkin juga ada rekan-rekan, teman-teman saya yang masih menyimpan rasa salah itu, dendam sama saya. Tapi kalau kemudian saya terus pikirkan begitu ya, padahal saya sudah minta maaf, ujung-ujungnya saya juga kesulitan untuk mengasihi. Maka yang jadi penting untuk saya, meskipun saya rapuh, tidak sempurna, banyak orang tersinggung sama saya, gitu ya. Saya nggak bermaksud apa-apa, tapi tersinggung begitu ya. Maka salah satu cara yang saya lakukan, kalau saya fokus dengan kelemahan saya itu, saya nggak akan bisa mengasihi. Maka yang saya buat, mau saya mengasihi, mungkin keliru-keliru, saya tetap berusaha melakukan hal-hal baik untuk orang-orang yang juga tidak suka sama saya. Tentu dengan cara-cara yang bijaksana, supaya jangan kasih saya itu kemudian dianggap merendahkan orang lain. Minta maafnya saya itu cuma alasan doang, misalkan seperti itu. Dan saya rasa satu prinsip penting yang bisa jadi inspirasi pokok dalam renungan tentang kasih, sekali lagi bukan hal baru, tapi sebuah ingatan terus-menerus bahwa seperti tadi di ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Pertama-tama itu kita sudah dicintai dulu, baru kita mencintai. Gak heran kalau ternyata banyak orang dewasa ini gak bisa mengasihi karena mereka merasa tidak mengalami cinta. Gak heran akhirnya mereka tidak mengalami cinta karena juga tidak melibatkan Tuhan dalam hidup. Kalaupun melibatkan Tuhannya itu seperti di awal-awal bacaan tadi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Tidak mengenal Allah, selalu menuntut akhirnya. Berdoanya itu seperti mesin ATM, minta setoran, minta jumlah berapa, langsung tarik. Itu kan bukan sebuah pengenalan akan Allah, tapi sebuah justru cara pandang yang keliru dan perlu diperbaiki tentang Allah. Maka meskipun sulit, hati kita sangat manusiawi, gampang baper, bisa rusak, mudah sekali terluka. Tapi semoga kita ingat prinsipnya. Allah itu sudah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita nggak mau mengakui hal itu, nggak bisa terima hal itu, kita mau berbuat kasih macam apapun, pasti hati kita juga tetap tidak mengalami sukacita. Maka semoga semangat itu terus kita ingat, saudari-saudara semua. Walaupun sulit, mari kita coba tiap-tiap hari belajar, latihan, melihat, mendengar, mencermati bahwa Tuhan itu memberikan berkat-berkat kecil untuk kita. Dan saya kok yakin ya, ini saya ulang-ulang terus, kalau kita bisa belajar bersyukur, melihat berkat-berkat kecil yang Tuhan berikan tiap-tiap hari, masalah kita mungkin tidak akan tambah mudah, tapi hati kita tambah kuat, iman kita makin teguh.
Karena terbukti tiap-tiap hari Allah memberi berkat, meskipun nggak selalu sesuai dengan keinginan kita. Itu dulu Mbak Bey. Ya, betul Romo. Bicara tentang berkat tadi, di awal juga sempat disinggung tentang pesan Santo Raimundus yang mengatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan, pemberi segala berkat. Nah, Romo, ada beberapa orang yang punya kasih sebenarnya, Romo. Tetapi kasihnya itu tidak untuk sesama, tetapi untuk yang lain, Romo. Untuk hewan atau untuk tumbuhan, tetapi dia tidak terlalu kasih terhadap sesama. Itu bagaimana, Romo? Ya, pada dasarnya mengasihi segala makhluk ciptaan baik. Ya, saya rasa itu juga yang Tuhan kehendaki ketika menciptakan manusia. Kita itu diciptakan sungguh amat baik. Itu bukan karena kita manusia doang, tapi karena kita bersama dengan seluruh alam ciptaan. Maka Allah melihat segala sesuatunya itu sungguh amat baik. Bukan karena kita manusianya saja. Maka merawat hewan, mencintai tumbuh-tumbuhan, penting. Tapi ada juga yang kemudian ekstrim ya. Suami istri tidur sama anjingnya, anaknya tidur sama pembantu. Lebih parahnya lagi anaknya nggak mau tidur di rumah, tidur di lobi apartemen. Karena papa mamanya lebih cinta sama anjing. Lalu juga sering kali kan, oh my baby gitu ya. Diperlakukan sama seperti hewan. Kalau ada orang-orang yang kemudian, mari kita kritisi saja ya. Mungkin maksudnya baik, tapi mari kita cermati. Di media sosial itu ada tren bayi dibuatkan account. Tapi hewan peliharaan juga dibuatkan account. Sama-sama diupdate tiap-tiap ada kegiatan. Jadi terus bedanya di mana? Bayi sama hewan peliharaan sama-sama dibuat account. Lalu mungkin secara tidak sadar lama-lama pola perilaku dan bagaimana memperlakukan anak itu nanti jatuhnya jadi sama seperti perilaku, bukan perilaku, merawat atau memperlakukan hewan peliharaan. Maka dia tahu porsinya, punya proporsi baik, itu saya rasa penting. Ya. Mencintai hewan, pelihara hewan, tapi kalau kemudian jadi ribut sama komunitasnya juga nggak baik. Sama keluarganya jadi masalah, saya rasa bukan itu tujuannya. Itu dulu Mbak B. Baik, Romo. Kasih terutama adalah kepada sesama dan kemudian kepada makhluk hidup dan alam ciptaan ya, Romo. Jadi memang harus pada orang-orang terdekat lebih dulu. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Allah adalah sumber kasih dan semua orang yang hidup dalam kasih melalui cara hidupnya menyatakan bahwa mereka sungguh mengenal Allah. Tadi Romo Bernard sudah mengatakan bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita dengan menghadirkan putranya sendiri. Semoga hidup kita memancarkan kasih Allah dengan saling mengasihi satu sama lain. Mari kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Bernard katakan tadi. Apakah sungguh kita mengasihi sesama kita? Apakah kita lebih mengasihi ciptaan Allah yang lain dibandingkan sesama? Sejenak kita renungkan dan sesudah ini kita akan kembali merenungkan apa yang sudah disampaikan Tuhan melalui Injil Suci menurut Markus. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Bernard Rahardian PR dan saya Bernadette Esser. Bila Anda hendak menghubungi kami untuk sharing iman atau hendak mengajukan pertanyaan, Anda bisa
mengajukannya melalui email dengan alamat orkkaj2021 atau melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, kini kita lanjutkan perbincangan rohani kita dengan Romo Bernard berdasarkan menimba inspirasi dalam Injil Markus. Romo Bernard, dalam Injil Markus tadi kita dengar bahwa ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Romo, Yesus menunjukkan bahwa kasih itu bukan sekedar perasaan tanpa makna ya Romo. Yesus kemudian menggandakan roti dan ikan dan tidak membiarkan seorang pun kekurangan. Inspirasi apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Ya, terima kasih Babe, pemirsa dan pendengar yang terkasih. Lagi-lagi temanya soal tergerak oleh belas kasihan. Sesuatu yang sudah biasa kita dengar. Semoga Anda tidak bosan jadi orang Katolik, ya, karena temanya ya akhirnya harus diulang-ulang seperti ini. Tapi mari kita tidak merasa jemu-jemu untuk merenungkannya, dan setelah merenungkannya kita laksanakan. Pertama, belas kasih itu sejak tahun kerahiman 2016 ya Mbak B kalau nggak salah, itu agak bias maknanya. Belas kasih itu disamakan saja dengan kerahiman. Gampang sekali kita kalau bicara belas kasih langsung ingatnya kerahiman. Sementara coba kita lihat dalam Injil ini, apakah ada yang perlu diampuni? Kan nggak ada ya. Bulan lalu saya juga ngomong ini, kalau nggak salah. Maka saya ingatkan lagi, belas kasih itu ada yang kaitannya dengan mercy, tapi juga ada yang kaitannya dengan compassion. Mercy, misericordia, hati yang ikut menderita, tapi dalam arti apa ya? Hatinya gitu ya, terasa ikut. Tapi kalau compassion itu sesuatu yang lain. Compatire, ikut menderita. Jadi bukan sekedar perasaan, tapi sebuah tindakan. Bukan soal pengampunan, karena konteksnya kalau kita bicara soal mercy itu adalah terkait, kalau dalam konteks gereja ya dari tahun 2016 itu terkait hidup perkawinan yang tidak selalu berhasil baik. Ada kondisi-kondisi yang tidak ideal, sehingga pasangan-pasangan itu terpaksa tidak bersama dalam persekutuan dengan gereja, meskipun orangnya tetap baik-baik. Itu untuk bahasan di lain kesempatan. Tapi yang hari ini kita lihat, Yesus itu hatinya tergerak oleh belas kasihan, bukan dalam arti dia pengampunan begitu, tapi soal kepedulian. Mau susah sama-sama dengan orang-orang yang mengikuti dia. Ini cocok dengan tema keuskupan kita tahun ini. Kepedulian lebih kepada saudara-saudari kita yang lemah, miskin, tersingkir, dan seterusnya. Catatan pertamanya, mari kita buang jauh-jauh ketika menyebut orang-orang miskin itu dengan kata mereka. Tapi carilah kata yang lain. Ini pesan Bapak Uskup. Carilah kata yang lain, karena kalau mereka itu seolah-olah kita bukan orang miskin, bukan orang menderita. Padahal bisa jadi, ya kita pun menderita. Kita pun ada di garis kemiskinan. Maka kita cari kosakata yang lain. Bisa saudara-saudari kita, bisa sesama kita, teman-teman kita, tapi sebaiknya kita biasakan menyebutnya tidak dengan kata mereka. Supaya kita bisa tadi kumpatir, peduli, compassion, sama-sama menderita bareng-bareng.
supaya yang kita buat itu tepat sasaran, dan yang kita buat itu membangkitkan pengharapan dalam hati saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan. Maka di situ, ketika kita berbelas kasih, ketika kita peduli, kita membangkitkan pengharapan. Tema tahun jubileum yang baru saja kita buka. Peziarah pengharapan. Yang namanya harapan, itu kita tahu. Di ujung sana ada Tuhan. Di ujung sana ada Yesus. Di ujung sana ada kebahagiaan dan kesejahteraan sejati. Perkara di depan saya, jalannya nggak jelas, berkabut, rusak-rusak. Tapi saya yakin di ujung sana ada Tuhan, maka saya jalani dengan kekuatan. Itu catatannya yang pertama. Belas kasih, mari kita ingat, beda. Jangan langsung, kemudian kalau ngomong belas kasih, ingatnya itu kita diampuni Tuhan gitu ya. Pusatnya kita dapat pengampunan. Tapi ketika bicara belas kasih, pusatnya adalah orang-orang, saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan kepedulian. Maka itu, bukan kita pusatnya, berangkatnya dari diri sendiri, tapi kita memberi, mengasihi, namanya ngasih. Mengasihi yang ngasih gitu ya. Itu yang pertama. Lalu saya itu tertarik, Yesus tadi ada satu kalimat pendek. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Yesus tidak minta pertama-tama murid-muridnya itu mencari di sekelilingnya, kamu punya apa, kamu punya apa, punya apa. Tapi yang ada pada mereka sendiri itu apa? Yang ada di tengah para murid itu ternyata tinggal 5 roti, 2 ikan. Tapi dari yang ada itu, kemudian terjadilah tanda-tanda Tuhan. Maka dalam hidup ini saya rasa baik, jangan lupa kita cek terus-menerus kita punya apa. Kita periksa hati kita, hidup kita, yang saya punya apa. Dan dari yang saya punya itu saya bisa buat apa. Tidak perlu yang besar-besar, tapi sejauh kemampuan saya yakin nanti makin lama makin besar. Ada kisah satu komunitas di paroki tempat saya melayani. Itu berangkat dari sebuah keprihatinan sejumlah orang terhadap pribadi-pribadi, saudari-saudara penyandang disabilitas atau difabel. Teman-teman ini berpikir bisa buat apa untuk menolong saudara-saudaranya yang kesulitan. Nah, salah satu pencetus gerakan ini kemudian memberikan berbagi pengalaman. Dia cerita, Romo, ketika saya sudah mulai nyemplungin kaki saya, udah saya nggak bisa keluar. Justru saya makin peduli, saya terus berpikir tentang teman-teman kita ini bisa dibantu apa. Dan akhirnya gerakan ini berkembang dan makin maju. Pelan-pelan ditata supaya sebagai komunitas juga punya anggaran dasar, tata tertib, sehingga niat baik untuk peduli itu nggak berhenti di sana, tapi betul-betul bisa berjalan dengan baik sebagai sebuah pelayanan. Buat saya itu satu kesaksian yang bisa kita renungkan, kita pelajari. Ketika kita mengasihi, kita peduli, yakin kita tidak akan bisa berhenti peduli. Apalagi kalau kita jalani dengan iman yang benar, dengan keyakinan yang teguh, bahwa kita sudah lebih dulu dicintai oleh Tuhan. Itu dulu Mbak Bey. Ya, Romo Bernard, Tuhan dalam Injil Markus menceritakan bagaimana tergeraknya hati Tuhan dan kemudian melakukan tindakan. Romo Bernard, ini dimulai dengan mata kasih ya Romo. Tuhan melihat dengan kasih, lalu kemudian menggerakkan hatinya yang memang penuh dengan kasih, dan juga akhirnya berbuah tindakan. Kita pun juga bisa melihat, kita pun juga bisa melakukan
melakukan yang sama ya Romo. Kalau kita tadi seperti pesan Romo, sungguh bersyukur atas kasih dan anugerah yang setiap hari kita terima, maka pelan-pelan mata kita pun akan memancarkan kasih, lalu kemudian menggerakkan hati kita yang karena sudah dikasihi Allah, kita pun punya kasih dan kemudian melakukan tindakan seperti komunitas yang Romo Bernard sebutkan tadi. Ya, begitu Mbak Bey. Dan akhirnya mereka semua makan sampai kenyang, itu kan ujungnya. Iya, Ya, jadi sedikit, 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 tapi kita lakukan bersama-sama. Saya rasa itu akan memberikan dampak, meskipun tidak besar, tapi mewarnai hidup masyarakat kita. Maka semoga kita tidak meninggalkan atau melewatkan kesempatan untuk berbuat baik. Dan sekali lagi tanpa harus pikir nanti saya dapat apa. ya, Nanti ujung-ujungnya kalau masih terus begitu pasti nyesel. Saya udah buat ini, buat itu, sudah berusaha ini, berusaha itu. Nggak dapat apa-apa, malah saya susah. Tapi semoga dengan bijaksana kita bisa mengasihi. Begitu, Mbak P. baik Romo, harusnya dengan kasih itu mendatangkan sukacita ya Romo, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan imbalan dan tidak ada iming-iming sebelumnya. Romo Bernard, terima kasih untuk renungannya yang sungguh menguatkan iman kami dan kita semua diingatkan untuk senantiasa berbuat kasih bagi sesama saudara-saudara kita yang menderita. Bukan hanya apa yang kita punya, tetapi dengan doa pun juga kita bisa membantu mereka ya Romo. Tiba-tiba saya ingat dengan Tresia Lisio yang tidak pernah meninggalkan biara Romo, tetapi dengan doanya yang luar biasa justru kemudian diangkat menjadi pelindung para misionaris. Dan kita pun juga bisa melakukan seperti yang Romo Bernard sampaikan tadi. Semua berawal dari kita lihat pada diri kita sendiri. Ya, Mbak B, terkait Santa Teresia Lisieux, dia orang kudus yang istimewa. Tapi semoga kita jangan kemudian cari-cari alasan. Saya mau jadi seperti Santa Teresia Lisieux aja lah. Saya berdoa aja. Padahal kita bisa melakukan sesuatu. Ya. Dia dalam keterbatasan dan ketidakberdayaannya, dia lakukan yang terbaik. Ya kan, Mbak? Maka semoga kita pun berusaha melakukan yang paling baik yang bisa kita lakukan. Kalau memang akhirnya hanya bisa berdoa, dalam tanda kutip hanya ya, karena doa itu bukan hanya. Anda sedang sakit, berbaring di rumah sakit, di rumah sendirian. Salah satu, keutamaan atau latihan rohani di tahun jubileum ini yang juga pasti ada buahnya adalah kita satukan semua penderitaan kita itu dengan penderitaan Kristus. Bukan karena yang lain-lain, tapi karena kita mau mengasihi dengan terbatas meskipun keadaannya. Begitu Mbak Bey. Baik Romo, semoga kita semua bisa menghadirkan dan menunjukkan kasih Allah melalui perkataan dan perbuatan kita ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa dan berkat Allah melalui Romo Bernard. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk tahun yang baru ini. Sudah masuk ke hari yang ke-7. Kami juga bersyukur karena perayaan Natal, Tahun Baru, yang bisa kami jalankan dengan baik. Kami juga bersyukur karena Engkau memberi kesempatan bagi kami, anak-anak-Mu, merayakan tahun jubileum, tahun belas kasih, di mana kami akan mengalami betapa Engkau mencintai kami, Engkau peduli pada kami. Bukan sekedar soal pengampunan, tapi undangan bagi kami untuk makin peduli, terutama bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan. Dan dengan begitu kami menjadi perpanjangan tangan-Mu dan akhirnya membangkitkan pengharapan bagi teman-teman kami, saudara-saudari kami
dan kami sendiri yang terus berziarah di dunia ini. Maka ya Bapa, semoga hari ini kami dapat mempersembahkan yang paling baik kepadamu. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi macam-macam tantangan yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Dan Engkau sendiri semoga meraja dalam hati kami yang rapuh dan manusiawi ini. Semua ini kami sampaikan kepadamu Bapa, karena kami percaya Engkaulah Sang Kasih, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo Bernard. Terima kasih.